dalam kehidupan kami, Tuhan yang terus-menerus memberikan jejak-Mu di hadapan kami sehingga kami juga tidak terhilang Tuhan. Sekalipun juga kadang banyak hal yang menarik kami jauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya jejak Tuhan tetap ada untuk menuntun langkah hidup kami. Bahkan juga melalui pemberitaan firman-Mu hari ini yang kembali kami akan dengar, biarlah itu juga kembali menjadi penuntun hidup kami. Kami membuka hati seluas-luasnya, firman-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja, dan hidup kami kembali memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami. Terima kasih untuk waktu ini dan Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Selamat siang. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan juga sekalipun masih masa pandemi yang cukup awet, tetapi kita tahu Tuhan tetap menyertai kita ya, tetap memberikan petunjuknya supaya kita nggak terhilang. Dan hari ini kita mau lihat lagi apa petunjuk Tuhan bagi kita dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Mari kita akan sama-sama lihat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Kita akan lihat bersama Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-27. Saya baca bagi kita, silakan Bapak Ibu mengikutinya di Alkitab masing-masing. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi menjelang siang hari ini. Nah, satu kali ada seorang wanita itu datang curhat ke teman sesama gerejanya. Dia bilang begini, saya ini udah ke gereja, udah ibadah selama 30 tahun. Nah, kalau saya hitung-hitung ya, selama 30 tahun itu, saya udah dengar khotbah sekitaran 2000-an khotbah lah. Ya, selama 30 tahun itu. Tapi saya nggak ingat satupun dari khotbah-khotbah itu. Dan rasanya nggak ada juga yang berubah dari diri saya. Hidup gini-gini aja, nggak kaya-kaya juga, tetap ada pergumulan, tetap bisa sakit, anak-anak bisa bikin sakit kepala ya kalau pada belagu.
Saya rasa saya itu loh udah borosin waktu untuk beribadah dan dengar khotbah. Dan bukankah itu juga berarti para pendeta borosin waktunya untuk berkhotbah di depan saya selama 2000-an kali karena gak ada yang berubah dari hidup saya. Hidup saya gini-gini aja. Nah, dia lagi curhat kepada sesamanya teman gereja. Bapak Ibu, kalau dia bertanya kepada kita, wanita ini bicara seperti ini kepada kita, kira-kira kita jawab apa ke dia? Jemaat yang menerima surat Yakobus juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh perempuan ini, yang dicurhatkan oleh wanita ini. Jemaat yang dilayani oleh Yakobus saat itu, mereka pendengar setia firman Tuhan. Kalau kita lihat ya di ayat 22 sampai 25, di situ Yakobus berkata, kamu jangan hanya pendengar saja, tapi kamu juga harus melakukannya. Kalau kamu hanya dengar tapi tidak melakukannya, itu ibarat kamu lagi ngaca, sesudah ngaca kamu pergi, kamu lupa bentuk wajahmu seperti apa. Nah itu kan lucu ya. Kamu kalau tidak melakukan firman Tuhan sama seperti orang yang lagi ngaca, sebentar kamu udah lupa bentuk wajahmu seperti apa. Kenapa Yakobus bilang seperti itu? Karena memang problem jemaat saat itu adalah mereka setia mendengar firman Tuhan, tetapi belum mau menjadi pelaku firman Tuhan. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah seperti yang dirasakan oleh wanita tadi, seperti yang dicurhatkan oleh wanita tadi. Hidupnya gak berubah, hidup gitu-gitu aja. Dan yang menyedihkan adalah kalau kita lihat di ayat 19 dan 20, jemaat saat itu hidup dalam praktik dosa. Ya, bukan hanya hidup gitu-gitu aja, tapi mereka sungguh-sungguh melakukan praktik dosa yang banyak. Ayat 19 dan 20 di situ Yakobus menyinggung ada dosa kemarahan di sana. Nah, saya yakin ya, saya tebak kalau Yakobus sampai menyinggung dosa kemarahan, itu berarti bukan cuma 1-2 orang jemaatnya yang punya sifat pemarah. Pasti mayoritas jemaatnya itu suka marah, suka berantem. Ya. Makanya Yakobus berkata ada dosa kemarahan di tengah-tengah jemaat, ada segala yang kotor, ada kejahatan di sana. Mereka pendengar firman Tuhan tapi hidupnya penuh dengan praktik dosa. Mengapa Bapak Ibu? Sekali lagi karena mereka hanya sampai pada level pendengar saja tapi enggan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, melakukan firman Tuhan itu bukan bicara tentang kita masih ingat khotbah minggu lalu apa enggak. Masih ingat khotbah bulan lalu apa enggak? Karena kita bisa saja lupa ayat tentang misalnya jangan marah itu dicatat di mana aja ya. Kita bisa lupa. Ya. Tapi prinsipnya kita enggak lupa kan. Kita tahu Tuhan enggak mau kita punya sifat pemarah. Kita bisa aja lupa ayat mengasihi dicatat di mana, ayat memberi persembahan catat di mana, ayat mengampuni catat di mana. Tapi prinsipnya kita pasti ingat. Kita tahu Tuhan mau kita kasih persembahan, mengasihi dan mengampuni, bukan? Maka kalau kita ketemu dengan wanita tadi yang curhat perjalanan kekristenannya selama 30 tahun, lalu sudah dengar 2000-an khotbah, ya dihitung pula nih sama ibu ya. Kita bisa balik tanya ke dia, dari 2000-an khotbah ibu dengar mana yang sudah dilakukan? Tanya balik aja ke dia. Karena memang kita akan ngerasa hidup ini gini-gini aja kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, seorang bapak gereja Martin Luther itu pernah menganggap surat Yakobus ini sebagai surat jerami. Artinya surat yang enteng, yang gak ada artinya, mending dibakar aja nih surat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca sepanjang surat Yakobus itu banyak sekali menyinggung tentang praktik hidup orang percaya.
ya. Bukan doktrin seperti surat Paulus atau surat Injil itu ya. Berbeda sekali. Maka Martin Luther menganggap ini mah ajaran umum nih. Agama lain juga ajarkan jangan marah, jaga perkataan. Itu kan ajaran umum, ini enggak alkitabiah gitu ya. Martin Luther sempat memandang surat Yakobus ini sebagai surat jerami. Surat yang enggak ada artinya. Tapi setelah diteliti lagi, maka sebenarnya kemudian kita bisa menemukan bahwa ajaran Yakobus khususnya tentang pelaku firman Tuhan ternyata sejalan juga loh dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti misalnya pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit. Di Matius pasal yang ke-7, Yesus setelah khotbah di bukit, dia mengakhiri khotbahnya itu dengan satu perkataan tentang dua macam dasar. Yesus berkata, siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia itu seperti orang yang bangun rumah di atas apa? Batu. Lalu kemudian badai datang, maka bangunan itu gak akan roboh. Kenapa? Karena di atas batu, kuat dan kokoh. Tapi kalau dengar tidak melakukan itu seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Badai datang maka hancurlah bangunan itu. Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ajaran Yakobus tentang praktek hidup, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh marah, buang kejahatan. Sebenarnya juga sejalan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya sekarang adalah mengapa sih kita harus melakukan firman Tuhan? Kan kita udah diselamatkan. Ya. Kenapa kita harus jadi pelaku firman Tuhan? Yakobus itu memberi alasannya di ayat 25. Yakobus berkata demikian, tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Atau ia akan diberkati oleh perbuatannya. Jadi waktu kita memilih untuk melakukan firman Tuhan, maka pada saat yang sama sebenarnya kita sedang memilih untuk bahagia. Sekali lagi ya, pada saat kita memilih untuk melakukan firman Tuhan, sebenarnya pada saat yang sama kita sudah memilih untuk menjadi orang yang bahagia. Bapak Ibu, tentu hal ini kemudian menyadarkan kita karena kita seringkali menganggap bahwa yang bikin kita bahagia itu adalah ketika kita melakukan praktik dosa. Kayaknya puas deh, ya kayaknya senang, kayaknya bahagia. Rasanya kalau melakukan firman Tuhan misalnya mengampuni, waduh gak ada harga diriku. Ampuni, besok dia begitu lagi, tambah parah dia. Ampuni, aduh kok diinjak-injak terus ya hidupku ini, padahal aku lebih tua loh dari dia loh. Aduh, rasanya kalau melakukan firman Tuhan harga diriku diinjak-injak. Ya. Tapi cobalah, kubalas sekali aja. Wah pas ada kesempatan apa kubalas. Biar tenang hatiku, biar plong, biar tahu dia aku gak bisa dipermainkan, biar aku bisa tidur. Karena aku kepikiran terus tuh kata-katanya. Pernah gak ada di antara kita yang bergumul sampai di fase ini? Kita rasa kalau kita melakukan tindakan dosa kita akan bahagia, kita plong hatinya. Ya. Kita akan bisa tidur, kita akan lega, kita puas ketika kita melakukan dosa. Apakah seperti itu? Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat ya satu berita di tahun 2019. Ini adalah seorang calon pendeta dari Nias, maka saya cukup mengikuti beritanya di waktu itu. Tahun 2019 calon pendeta ini pelayanan di Sumatera Selatan di sebuah desa dekat perkebunan kelapa sawit. Namanya Melinda, dia berusia 24 tahun. Nah, beritanya adalah di tahun itu dia dibunuh oleh 2 orang dan dicabuli juga. Lalu setelah pelakunya itu ditangkap, ditanya, ya kenapa sih kamu tega melakukan itu? Ini kan perempuan baik-baik, pelayanan lagi di desamu. Kenapa kamu tega melakukannya? Kemudian salah satu dari pelaku itu cerita begini, ya karena saya suka sama dia.
Nah, satu kali dia keluar dari gereja atau dari rumahnya, lalu si pria ini menghampiri si wanita ini, lalu mungkin dia ngomong apa, dia godain, dia rayu. Lalu menurut pelaku, si wanita ini kemudian mengeluarkan kata-kata yang bikin hatinya sakit. Dia bilang, saya jelek. Ya. Nah, pria ini bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dia bilang, saya jelek. Waduh, saya dendam, saya benci dengan perkataan itu. Dia merasa terhina, lalu dia berencana untuk bikin hatinya tenang, hatinya terbalaskan emosinya, lalu kemudian dia ajak satu temannya untuk menyusun strategi, dia mau balas perkataan wanita itu. Jadi rasa cintanya sekarang udah terkubur, sekarang yang paling dominan adalah rasa bencinya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia susun strategi baik-baik, dia kemudian ajak satu temannya, lalu dihadang di satu tempat, lalu dia pakai penutup muka supaya dia pikir nanti kalau aku membalas, aku lakukan sesuatu, aku kabur di perkebunan kelapa sawit, ya udah selesai, nggak ada yang dapetin aku, ya polisi nggak bisa cari, gitu ya. Lalu kemudian ketika mungkin di awalnya dia berpikir bahwa dengan membalas dia akan puas, gitu ya. Lalu dia atur waktu, dia sama temannya mengeksekusi niatnya itu. Lalu nggak sengaja waktu dia melakukan perbuatan itu, si wanita ini buka penutup wajahnya, salah satu pelaku itu. Lalu dia udah kelabakan, udah takut ketahuan, lalu dia bunuhlah, gitu ya. Nah, dia pikir waktu awalnya dia merencanakan kejahatan ini, ketika dia balas dia akan puas, lalu dia pakai penutup muka, dia akan kabur, polisi nggak akan menemukan dia. Ya. Padahal ketika dia membalas, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan kepuasan yang dia dapatkan. Polisi tanya, nyesel nggak? Iya Pak, nyesel. Ya. Senang nggak kamu melakukan itu? Enggak Pak, saya nyesel. Dan bukan masalah selesai seperti apa yang dia rencanakan, justru masalah tambah besar. Dia di penjara dan masa depannya nggak jelas. Bapak Ibu bayangkan ya, tadi waktu dia pikirin ketika dia melakukan tindakan dosa itu, dia akan puas, udah masalah selesai, dendamnya terbalaskan. Tapi waktu dia mengerjakan perbuatan dosa itu, justru penyesalanlah yang dialami. Ceritanya akan berbeda Bapak Ibu kalau dia belajar mengampuni hinaan atau tolakan dari wanita itu. Ceritanya pasti berbeda. Ceritanya pasti berbeda kalau okelah harga dirinya, dia tersinggung. Dia coba jelaskan, dia coba selesaikan dengan cara baik-baik kan bisa. Gitu ya. Ceritanya endingnya gak akan berakhir di penjara dan nyawa orang akan hilang. Bapak Ibu, perbuatan dosa itu tidak pernah berujung bahagia. Ya, walaupun dosa itu sering sekali mengiming-imingi kita kepuasan di awal. Ya. Waktu dosa itu bikin kita terikat, mungkin ada di antara kita yang terikat dalam dosa tertentu. Ketika kita melakukannya, kok enak ya, kok seneng hatiku. Tapi sesaat kemudian kosong lagi hati kita lakukan lagi. Dosa itu nagih sifatnya dan dia seperti lingkaran setan yang harus terus-menerus kita lakukan dan itu menunjukkan dia tidak pernah sebenarnya membuat kita bahagia. Maka satu-satunya yang diuntungkan ketika kita melakukan dosa itu bukan kita, bukan Tuhan, tetapi si iblis. Ya, satu-satunya orang atau pihak yang diuntungkan adalah si jahat, bukan kita, bukan Tuhan, apalagi lawan kita. Gitu. Maka Yakobus berkata kepada jemaat saat itu, kalau kamu mau hidup bahagia, kalau kamu mau menikmati damai sejahtera, kalau kamu mau hidupmu gak gitu-gitu aja mikirin kejelekan orang lain, mikirin hinaan orang lain sampai kamu gak bisa doa, sampai kamu gak bisa saat teduh. Kalau kamu mau lepaskan pengampunan itu, maka kamu akan bahagia. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka sesulit apapun itu jangan pernah berhenti melakukan firman Tuhan. Sebesar apapun godaan dosa, jangan pernah berhenti menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini bergumul, apakah aku harus mengampuni atau aku harus membalas, hatiku terlalu sakit.
Maka firman Tuhan hari ini berkata, ampunilah maka kamu akan bahagia. Mungkin ada di antara kita yang bergumul dalam hal kesetiaan dengan pasangan kita. Ya, karena kita merasa orang lain itu kok lebih perhatian dari saya, kita mulai jatuh dalam godaan itu. Aduh, terima enggak ya reuni teman kantor, reuni alumni SMA, teman kuliah. Waduh, kok dia perhatian ya lebih dari pasanganku. Gimana ini? Firman Tuhan berkata, setialah pada pasanganmu maka kau akan bahagia. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul juga untuk hormati orang tua. Rasanya kok kepancing terus ya untuk melawan dan memberontak kepada orang tua. Karena mereka gak seideal yang kita harapkan. Firman Tuhan hari ini berkata, hormati orang tuamu, itulah orang tua terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Maka kau akan bahagia. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini hidup sesuai dengan label dunia, cap dunia kepada kita sehingga kita sulit sekali melayani seperti video tadi yang kita lihat ya. Kita lebih dengar cap orang lain kepada kita, label orang lain kepada kita orang gak punya, kulit kita kurang putih, badan kita timbangannya gak ideal, akhirnya kita gak bisa melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, percayalah kau berharga di mata Tuhan, kau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Percaya firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, bukan label atau bulian orang lain terhadapmu. Bapak Ibu, sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, Yakobus tahu betul mengapa jemaat yang menerima suratnya saat itu hanya sampai pada level pendengar saja. Dia tahu betul apa yang menjadi problem mereka, karena kita lihat di ayat 25. Di situ Yakobus berkata, kalian melewatkan satu tahap sebelum kalian menjadi pelaku firman Tuhan. Apa itu? Di ayat 25 Yakobus berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, lalu kemudian ia akan bertekun di dalamnya. Inilah yang dilewatkan oleh jemaat saat itu. Ada tahap yang mereka lewati sebelum mereka bertekun melakukan firman Tuhan. Mereka cuma dengar firman Tuhan tapi nggak menelitinya. Ya. Mereka cuma dengar firman Tuhan hanya rutinitas saja. Bahkan ya saya pernah tuh lihat sendiri dengan mata kepala saya. Lagi ibadah, lagi khotbah, apa yang dia lakukan? Main game. Lah, dapat apa? Firman Tuhan lagi diberitakan, apa yang mau kita lakukan? Dengar aja enggak? Gitu ya. Mendengar tapi hanya sekedar rutinitas, mendengar tapi tidak menelitinya. Yakobus bilang kepada jemaat, kalian harus meneliti firman Tuhan yang kalian dengar, baru kemudian kalian bisa bertekun untuk melakukannya. Bapak Ibu, meneliti di bagian ini bukan berarti kita belajar bahasa Ibrani dan Yunaninya. Ya, semua nanti kursus sama Panael ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kita sampai pada level itu. Ya. Tapi meneliti yang dimaksud di sini lebih kepada sungguh-sungguh memikirkan firman Tuhan itu. Waktu kita dengar, waktu kita baca, kita lagi saat teduh, kita tanya, apa teguran Tuhan buat saya? Apa yang perlu aku koreksi, apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan? Itu namanya meneliti firman Tuhan. Jadi nggak hanya sepintas lalu didengar saja. Nah, seringkali problem kita juga sama seperti jemaat saat itu. Kita memang dengar firman Tuhan tapi dengar seperti apa? Siapkah kita dikoreksi? Bukankah seringkali kita mengeraskan hati? Dan lucunya lagi adalah kadang kita berpikir ya firman Tuhan itu cocok buat orang lain. Firman Tuhan hari ini tentang apa? Memberi persembahan. Aduh, harusnya dia dengar tuh firman Tuhan. Orang pelit banget tuh. Aduh, moga-moga lah dia dengar firman Tuhan hari ini. Kita pikir firman Tuhan buat orang lain. Kita nggak tanya Tuhan hari ini mau bicara apa kepadaku.
Moga-moga ya orang itu kesentil. Rasain loh. Kita sering berpikir bahwa firman Tuhan cocok buat orang lain, lalu apa buat kita? Bapak Ibu mendengar firman Tuhan saja nggak cukup tanpa membuka hati untuk dikoreksi, baru kemudian kita bisa ambil langkah untuk melakukannya. Maka bagaimana sikap kita selama ini ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, bagaimana sikap kita? Jemaat sekalian, Yakobus itu di bagian surat yang kita baca tadi tidak hanya sebenarnya menyinggung tentang kehidupan orang percaya saat itu supaya mereka jadi pelaku firman Tuhan. Tapi Yakobus juga di perikop yang kita baca tadi, dia menyinggung satu kebiasaan jemaat saat itu. Apa itu? Tentang ibadah mereka. Nah, ternyata jemaat saat itu selain mereka tuh rajin dengar firman Tuhan, mereka juga rajin ibadah. Tapi ada problem juga. Apa itu? Di ayat 26 Yakobus bilang begini, kamu itu ibadah, tapi kamu gak bisa mengekang lidahmu. Rajin ibadah loh, tapi gak bisa mengekang lidah. Dan kita lihat nanti di pasal 3 Yakobus menyinggung kembali, membahas kembali dosa lidah di tengah-tengah jemaat saat itu. Gitu ya. Dia berkata bahwa lidah itu seperti api kecil tapi dia bisa bakar hutan yang besar. Nah, itu dosa yang terjadi juga di tengah-tengah jemaat yang aktif beribadah kepada Tuhan. Apa itu dosa lidah? Macam-macam ya. Gosip lah, fitnah lah, bikin hoax kalau zaman sekarang, menghina orang lain, nyindir lewat medsos, gitu ya. Lidah kita kan bukan hanya yang ini, tapi lidah kita juga bisa HP kita, gitu ya. Justru lebih menarik ya kalau kita sindir orang lewat media sosial, dunia maya. Maka kita berdoa jangan sampai ini terjadi di komunitas kita ya, GKY Pontianak. Yakobus bilang gak ada artinya loh kamu ibadah, rajin, kalau kamu masih ngomongin yang jahat tentang sesamamu. Kamu masih suka gosip tentang orang lain, kamu masih suka kepo sama hidup orang lain, masalah orang lain, lalu kamu blow up dan itu kemudian jadi cerita di mana-mana. Enggak ada gunanya kamu beribadah sama Tuhan. Lalu Yakobus itu mengusulkan di ayat yang terakhir, apa tindakan yang harusnya dilakukan oleh jemaat sebagai wujud ibadah mereka yang sesungguhnya kepada Tuhan. Di ayat 27 Yakobus bilang begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ternyata saking asiknya dengan dosa lidah, jemaat itu mengabaikan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Maka Yakobus ingatkan di ayat 27. Kenapa? Karena memang dosa lidah itu paling enak lah. Ya, gosipin orang lain itu paling enak ya. Sejam, 2 jam, gak ketemuan sih. Tapi di WA sampai HP panas, dicas lagi sampai chat, bales gitu. Kayaknya paling enak sih. Ya, dosa lidah itu bisa naikin imun tubuh. Ya. Itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat saat itu. Sehingga mereka melupakan mengabaikan perhatian kepada sesama. Bapak Ibu, dulu saya pernah pelayanan di satu gereja. Lalu saya tahu beberapa jemaatnya kemudian, ini wanita-wanita. Ya, bikin WA group dan kebanyakan di dalamnya itu guru-guru sekolah minggu. Makanya saya tahu. Ya. Apa grup mereka itu isinya? Tujuannya adalah mereka bikin grup itu untuk khusus bahas atau gosipin artis yang lagi hits gosipnya. Ya, jadi sengaja bikin grup. Jadi kalau lagi artis siapa nih minggu ini yang lagi trending, wah dibahas di situ. Gitu ya, Syahrini atau siapa. Dan saya ingat di tahun itu yang lagi hits kasusnya artisnya adalah Saiful Jamil. Siapa itu? Penyanyi dangdut ya. Nah, saya heran gitu.
Ini kenal enggak, bukan siapa-siapanya Saiful Jamil, kok ya niat ya bikin grup khusus bahas artis-artis yang lagi trending. Lalu saya tanya, kenapa sih mau bikin kayak gitu? Terus mereka nyeletuk aja jawab begini, ya seru-seruan aja lah, kayaknya semangat lah pagi-pagi buka HP gitu, habis saat teduh katanya, habis saat teduh ya udah gitu jadi semangat gitu ya. Daripada gosipin jemaat, mending gosipin artis katanya gitu ya. Bahkan ada yang lupa colokin setrika saking asik bahas chat sampai gosong gitu ya. Nah Bapak Ibu, dosa lidah yang juga dialami oleh jemaat penerima surat Yakobus juga sampai kayak gitu parahnya, sampai nggak peduli, lupa ada pelayanan yang harus mereka lakukan yaitu peduli kepada sesama. Jemaat saat itu hanya berkecimpung dengan dosa lidah mereka dan kemarahan dosa yang sangat banyak seperti di awal-awal surat Yakobus ditulis. Bapak Ibu, saking asiknya dengan dosa lidah, maka mereka lupa abai terhadap sesama. Hari ini saya ajak kita untuk melihat beberapa kisah inspirasi yang dilakukan oleh dua orang. Yang pertama adalah seorang ibu dari Taiwan. Ya, apa yang dilakukan ibu ini? Dia penjual sayur. Tapi yang dia lakukan itu luar biasa, yaitu dia menjadi donatur untuk orang susah. Dan dia bilang begini, jangan pernah bermimpi jadi orang kaya, tapi jadilah orang yang berhati kaya. Ya. Dan menurut berita dia sudah mendonasikan 3M dari hasil jualan sayurnya untuk orang-orang yang susah. Lalu ada satu lagi nih. Seorang pemulung dari China. Apa yang dia lakukan kepada sesama? Yang dia lakukan adalah dia merawat atau mengadopsi 30 bayi terlantar yang ditaruh orang tuanya di tong sampah, yang dibiarkan begitu saja, dikumpulin anak-anak itu yang gak ada orang tuanya, ditinggalkan lalu dia asuh. Gitu ya. Lalu dia berkata, aku kepingin jadi orang yang berguna bagi orang lain. Bapak Ibu, saya nggak tahu mereka Kristen atau bukan. Ya. Tapi kalau sampai mereka bukan orang Kristen, maka apa kabarnya kita orang Kristen GKY Pontianak? Ya, kalau sampai mereka bukan orang Kristen, harusnya kita juga bertanya, apa yang sudah aku lakukan kepada sesamaku? Maka mari kita memikirkan beberapa pertanyaan refleksi berikut ini. Kita ini orangnya lebih banyak bantu orang atau gosipin orang. Kita ini model orang yang banyak doain orang lain atau syukurin kegagalan orang lain. Coba, siapa di antara kita sesama jemaat aja lah dulu ya. Pernah nggak satu kali atau dalam sebulan ini kita japri sesama jemaat yang lain, tanya pokok doanya apa yang mau didoain. Jangan baru semangat chat kalau lagi ada sesuatu yang dibahas, gosip lah, apalah gitu ya. Pernah nggak kita itu dalam sebulan ini saja tanya pokok doa sesama kita, saudara-saudara kita khususnya di GKY Pontianak dulu lah yang kita kenal. Lalu kita berlutut mendoakan mereka. Sebulan ini apa tindakan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan? Ya, gereja kita beberapa kali menghimbau mengajak kita untuk program diakonia. Apakah kita sudah terlibat di dalamnya? Kita orangnya modelnya, apakah kita orang yang senang lihat orang lain senang? Atau kita orang yang susah lihat orang senang? Beda ya. Kita ini orang yang senang kalau lihat orang lagi senang, anak-anaknya berhasil semua, bisa bangun rumah. Kita ikut senang gak? Kita ikut bersyukur gak sama Tuhan karena dia diberkati? Atau kita justru susah karena dia lagi senang? Aduh, uang dari mana tuh beli mobil lagi? Ih bisa ya anak-anaknya kuliah di luar kota. Kita model orang kayak apa? Ya, senang lihat orang senang atau susah lihat orang senang?
Dosa apa atau hal apa yang menghalangi kita Bapak Ibu untuk memperhatikan sesama kita di waktu-waktu ini? Kalau jemaat asuhan dari Yakobus yang menghalangi mereka memperhatikan janda dan juga anak-anak yatim adalah dosa lidah, keenakan, ngomongin orang lain sampai lupa pelayanan diakonia. Lalu kita apa yang menghalangi kita untuk memperhatikan sesama kita? Bapak Ibu, hari ini khotbah memang bicara tentang praktik hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yakobus ini sebenarnya sebagai respons tentang doktrin keselamatan. Seperti yang dia singgung di pasal 2 ayat 17. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma kita belajar doktrin, percuma kita beriman sama Tuhan. Tapi kalau perbuatan kita nol, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka hari ini melalui praktik-praktik hidup yang dinasihatkan Yakobus kepada jemaatnya saat itu, baiklah itu juga berbicara kepada masing-masing kita hari ini untuk juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan lebih menunjukkan kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Walaupun juga kadang firman Tuhan kami rasa terlalu keras, firman Tuhan juga membongkar kebiasaan buruk kami, mengingatkan kami, tetapi biarlah kami dilembutkan hatinya, bahwa Tuhan mengingatkan kami karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin kami menjadi orang yang berbahagia karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami menunjukkan concern kasih kami kepada sesama, bukan justru menyakiti mereka dengan kata-kata kami. Oleh sebab itu, seberapa kami yang mendengar firman-Mu hari ini, biarlah Roh Kudus tetap terus-menerus mengajarkan kami dan mengingatkan firman Tuhan ini, dan kami diberi keberanian untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.